Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, saya Nabila Dwi Rahmawati akan menjelaskan mengenai lembar kerja peserta didik atau LKPD dengan materi respirasi pada serangga. Nah, pada LKPD kita kali ini, saya menggunakan model pembelajaran inquiry dengan tipe structure inquiry. Sebelumnya, pembelajaran inquiry ini merupakan kegiatan pembelajaran yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan siswa untuk mencari dan menyelidiki suatu, seperti benda, manusia, ataupun peristiwa yang secara sistematis, kritis, logis, analitis, sehingga mereka dapat merumuskan sendiri penemuannya dengan penuh percaya diri. Nah, kemudian untuk inquiry sendiri itu ada beberapa tipe atau tingkatan. Nah, tingkatan terbawah itu ada confirmation inquiry yang masalah, prosedur, dan juga hasil ataupun kesimpulan itu masih diberikan oleh guru. Nah, biasanya tipe ini atau tingkatan ini digunakan untuk kelas 4 sampai dengan 5 SD. Kemudian tingkatan yang kedua itu ada structure inquiry yang masalah dan juga prosedurnya itu masih dilakukan oleh guru, kemudian hasil atau kesimpulannya itu dicari oleh peserta didik itu sendiri. Pada structure inquiry ini biasanya digunakan untuk kelas 6 SD sampai dengan kelas 1 SMP. Kemudian tingkatan yang ketiga itu ada guided inquiry yang permasalahannya diberikan oleh guru, kemudian prosedur dan juga hasil kesimpulannya itu dicari oleh peserta didik itu sendiri, yang biasanya dipakai untuk kelas 2 SMP sampai kelas 1 SMA. Kemudian yang terakhir itu ada open inquiry, yang tingkatan paling tinggi ya, nah itu masalah, prosedur, hasil ataupun kesimpulannya sudah direncanakan atau dikerjakan oleh peserta didiknya sendiri, yang biasanya dipakai untuk kelas 2 SMA sampai dengan kelas 3 SMA. Nah, kemudian yang pertama ini kita ketahui ini kompetensi inti, itu harus kita ketahui apa saja, seperti menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya, kemudian menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam jangkauan dan keberadaannya. Kemudian KI 3-nya ini ada memahami pengetahuan secara faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Kemudian KI 4-nya ini ada mencoba mengolah dan menyaji dalam ranah konkret, menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat, dan ranah abstrak seperti menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang, sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Nah, kemudian selanjutnya ini ada kompetensi dasar atau indikatornya, ini ada beberapa KD 3.1 dan juga 4.1 dan 4.2. Nah, kita dalam pembuatan LKPD ini menggunakan KD 4.2, yaitu melakukan pengamatan atau percobaan untuk menyelidiki respirasi pada hewan. Dengan indikator pembelajarannya itu 4.2.1, yaitu melaksanakan dan mempresentasikan praktikum respirasi pada serangga. Nah, kemudian tujuan untuk dilakukannya pembuatan LKPD atau tujuan dari praktikum ini adalah yang pertama, siswa mampu mengetahui banyaknya oksigen yang dibutuhkan oleh serangga. Kemudian yang kedua, siswa mampu mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi respirasi pada serangga. Nah, selanjutnya ini ada langkah aktivitas, ada orientasi masalah. Ini orientasi masalah ini diberikan oleh guru. Jadi, orientasinya adalah jangkrik merupakan spesies serangga yang respirasi atau pernafasannya menggunakan trakea. Di setiap menitnya, banyak oksigen atau O2 yang dibutuhkan oleh jangkrik itu berbeda-beda. Namun, ada beberapa faktor juga yang memengaruhi respirasi pada serangga. Nah, kemudian kita mencari rumusan masalahnya. Nah, rumusan masalahnya ini ada dua. Yang pertama, bagaimana cara mengukur volume oksigen yang dihirup oleh serangga. Nah, ini rumusan masalah ini juga harus disesuaikan oleh orientasi masalahnya. Kemudian rumusan masalah yang kedua, itu faktor-faktor apa saja yang memengaruhi respirasi pada serangga. Nah, kemudian kita juga harus mencari hipotesisnya. Ini hipotesis itu sama dengan dugaan sementara, yaitu eosin merupakan indikator oksigen yang dihirup oleh organisme, sehingga saat organisme menghirup oksigen, maka akan terjadi penurunan tekanan gas dalam respirometer, sehingga eosin bergerak masuk ke arah respirometer.
Dengan begitu, pengamat dapat melihat banyaknya oksigen yang dibutuhkan oleh organisme atau serangga. Sedangkan fungsi dari kristal atau KOH dan NaOH adalah sebagai pengikat CO2 agar tekanan dalam respirometer menurun. Nah, untuk membuat hipotesis ini, kita harus mengetahui langkah kerjanya seperti apa, kemudian bahan-bahannya juga apa aja, jadi kita bisa tahu dugaan sementaranya kita tuh seperti apa. Nah, kemudian ini ada alat dan bahan, ada 8. Yang pertama ada respirometer sederhana dengan pipa berskala, kemudian stopwatch, pipet tetes, kapas, plastisin, eosin, serangga, bisa jangkrik, belalang ataupun kecoa, kemudian kristal KOH dan NaOH. Kemudian langkah kerjanya ini juga diberikan oleh guru. Yang pertama, bungkus kristal KOH atau NaOH dengan kapas. Kemudian masukkan bungkusan kristal KOH atau NaOH pada tabung respirometer. Masukkan jangkrik ke dalam tabung respirometer, tutup tabung respirometer. Tutup sambungan penutupnya dengan plastisin agar tidak ada udara yang masuk dan keluar. Kemudian tetesi eosin pada ujung pipa respirometer dengan menggunakan pipet tetes. Dan ukur pergerakan eosin dengan menggunakan stopwatch secara berkala dari 2 menit, 4 menit, 6 menit, 8 menit, dan kemudian 10 menit. Nah, ini nanti tabel hasil pengamatannya ini seperti ini. Misalnya berat KOH atau NaOH-nya ini 5 gram. Nah, oksigen yang dibutuhkan jangkrik atau serangga yang lainnya itu dalam 2 menit adalah berapa. Kemudian 4 menit itu berapa, 6 menit, 8 menit, sampai 10 menit. Nah, kemudian analisis. Analisis ini berisi tentang analisis data dari hasil praktikum. Jadi kan nanti setelah kita praktikum kan pasti ada hasil datanya. Nah, ini harus dianalisis seperti apa aja, seperti itu. Kemudian kesimpulan. Nah, kesimpulan itu dari semua praktikum yang kita lakukan ini, kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembahasan dan juga data pengamatan itu apa aja kita isi di kesimpulan. Kemudian dievaluasi. Nah, evaluasi ini ada beberapa pertanyaan yang mesti kita jawab. Yang pertama, apakah fungsi eosin? Nah, nanti kan kita juga pasti tahu kalau kita sudah praktikum itu fungsinya akan seperti apa. Kemudian, bagaimana cara mengukur volume oksigen yang dihidup serangga? Apakah fungsi dari kristal KOH dan NaOH? Kemudian juga faktor-faktor apa saja yang mengaruhi respirasi pada serangga. Nanti kita akan tahu setelah melakukan praktikum. Seperti itu. Sekian video kali ini. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.